وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini di minggu malam Senin ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari hal yang penting, yaitu dalam keagamaan kita, yaitu mempelajari dan mengetahui sirah nabawiyah, di mana sirah nabawi ini ialah hal yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Hal yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Dari mana letak kewajibannya mempelajari sirah nabawi? Kan sejarah mungkin ya. Seperti itu kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi dan wa fi kulli syai'. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dalam riwayat lain wa fi kulli syai', wa kulli syai'. Tentang hadis dari Umar bin Khattab. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ini hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, sehingga keadaannya aku itu yang lebih kalian cintai dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan bapaknya, dan dibandingkan dengan siapapun manusianya. Jadi Nabi harus kita cintai dari apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sempurna, ya. Cinta yang berdasarkan ilmu, cinta yang berdasarkan basirah, yaitu ilmu, kecuali dengan mengenal sirah nabawi. Sudah pantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mengaku sebagai manusia yang mencintai beliau. Jika kita dituduh tidak mencintai Nabi, kita nggak terima kan? Tapi dikala kita ditanya tentang sirah nabawi, kita nggak tahu. Jadi bingung, ini membingungkan. Kalau orang-orang Yahudi dikala ditanya tentang sirah nabawi, mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Berarti benar-benar tahu. Kalah kita semua. Ya. Tetapi tidak cinta Nabi. Ya. Enggak ada baiknya di antara dua kelompok ini. Muslim, ya. Maksud saya seorang muslim yang cinta Nabi tapi tidak tahu sejarah Nabi, kurang baik. Maksudnya jangan sampai kita, ya, seperti orang Yahudi yang tahu sejarah Nabi tapi cinta tetap kurang, maksudnya tetap kurang. Bagusnya apa? Tahu sejarah Nabi, cinta otomatis cinta. Itu namanya umat yang pertengahan, umatan wasatan, umat yang pertengahan. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, sebelum kita beranjak ke sirah nabawi, kita tahu dulu hukum mempelajari sirah nabawi itu biar kita tahu. Salah seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala yang beliau bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Zainal Abidin, yaitu Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau cicit Nabi
Ali bin Hasan. Ali anak Hasan, kakaknya Husain. Hasan anak Ali dari pernikahan dengan Fatimah. Hasan cucu Nabi. Berarti Ali Zainal Abidin ini adalah cicit Nabi, cucu Ali. Jadi orang Arab biasa cucu dinamakan dengan nama kakek. Bahkan anak dinamakan dengan nama ayah. Atori bin Husain seperti itu kan. Biasa. Contoh Al-Walid bin Walid. Al-Walid bin Walid bin Mughirah. Adanya Khalid bin Walid. Biasa itu. Orang Arab biasa memberikan nama dirinya kepada anak. Beliau berkata bahwa kunna nata'allamu maghaziya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghaziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allima as-surata min al-Qur'an. Kami mengajarkan dan mempelajari sirah Nabawi seperti kami mempelajari Al-Quran. Ya, seperti kami mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Berkata, apa ini yang bergetar? Bukan kembang ya? Apa lagi musim? Baik, berkata Imam Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri, salah satu murid dari Urwah bin Zubair, di mana Urwah bin Zubair adalah salah satu dari 10 ahli fikih kota Madinah. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair. Di antaranya lagi siapa namanya? Ponakan jauhnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Muhammad bin Utbah bin Mas'ud. Ya. Beliau berkata, yaitu Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri namanya, ya, Al-Qurashi, innahu ilmul akhirati wad dunya. Beliau membicarakan tentang ilmu sirah Nabawi. Bahwa sirah Nabawi adalah ilmu al-akhirati wad dunya. Ilmu akhirat dan dunia. Ya. Ilmu akhirat dan dunia. Jadi tidak mungkin kita bisa mengetahui akhirat kita dan dunia kita kecuali kita, ya, mengetahui apa? Sirah Nabawi. Jadi untuk sampai ini mungkin kegambar sama kita hadirin betapa pentingnya sirah Nabawi, ya. Karena dengan kita mempelajari sirah Nabawi, teman-temanku semua, ya, kita bisa memahami Al-Quran. Antum puasai sirah Nabawi, kemudian antum belajar tafsir Quran mudah. Kenapa? Karena akan tahu letak ini ayat Quran turun kapan, kaitannya dengan siapa, tokohnya siapa, paham dong? Adanya di mana? Di sirah Nabi. Akhirat bukan? Akhirat. Yang kalau kita mempelajari asbabun nuzul, ya sirah Nabawi yang ada. Ya karena asbabun nuzul itu plak dalam sirah Nabawi secara umum. Ya, tokoh-tokohnya siapa? Contohnya misal apa namanya? Dalam hadis yang menceritakan tentang musii'us shalah, ya, sholli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau karena engkau belum salat. Siapa namanya? Khallad, sahabat Khallad. Beliau yang tidak baik salatnya. Banyak hadirin, intinya insyaallah kita dengan mempelajari sirah Nabawi itu akan terbuka wawasan kita. Maka Anda sarankan antum untuk beli bukunya, ya, buku sirah Nabawi, ya. Kemudian banyak hal lagi, kita bisa mengetahui perjuangan Rasulullah SAW, ya. Kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, suri tauladan kita. Kita bisa bangga dengan Nabi. Kita bisa tahu seluk-beluk kehidupan Nabi. Apalagi kita setelah mempelajari sirah, kita mempelajari syama'il, wiswa salam itu. Jadi kecintaan kita apa? Kecintaan kita itu dibangun di atas ilmu, bukan cinta buta.
sehingga tidak tergoyahkan cinta kita. Ya, tidak tergoyah. Tidak tergoyah. Kenapa kecintaan kita dibangun di atas ilmu? Tahu kita kehidupan Nabi, sehingga yang muncul dalam hati kita apa? Hormat, ya. Apa namanya lagi? Cinta, dan tumbuh rasa cinta, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mengetahui agama yang lurus, Islam yang lurus. Orang yang mempelajari sirah Nabawi pasti dia akan mengetahui agamanya yang lurus. Kemudian juga dia akan mengetahui perjuangan sahabat dalam menegakkan akidah Islam, sehingga semakin besar giroh kita terhadap Islam, hadirin, seperti itu. Baik. Pembahasan dalam sirah Nabawi ini, teman-temanku semua, ya. Pertama kali hal yang harus kita ketahui ialah tentang silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pelajari. Tentang apa? Silsilah dulu, ya, silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita buka tentang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat kata siapa? Ali Zainal Abidin, kunna nata'allamu atau nu'allimu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Quran. Kami mempelajari maghazi sirah Nabawi seperti kami mempelajari Al-Quran. Berkata Imam Az-Zuhri apa? Innahu ilmul akhirati wad dunya. Sesungguhnya sirah Nabawi adalah ilmu akhirat dan dunia. Kata teman-temanku, ada? Coba sini, Pandu. Apunten. Ya, ini halaman 50. Ini teman-temanku nih. Ya. Lalu klasifikasi pertama, ya. Ini halaman 50. Tolong dibaca dulu. Kita sisa ini baca dulu. Nanti Anda jelaskannya karena yang punyanya bahasa Arab. Baik. Silakan baca Panu. Bismillah. Dari Klasifikasi pertama. klasifikasi pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah bin Hashim, nama aslinya Amr bin Abdul Manaf, nama aslinya Al-Mughirah bin Ushai, nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dialah yang dijuluki sebagai Quraisy, yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya. Bin Malik bin An-Nador, nama aslinya Qais bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah, nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Nazar. Sudah Nizar enggak apa-apa. bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ya. Klasifikasi kedua. Klasifikasi kedua, urutan nasab di atas Adnan, yaitu Adnan bin Adad bin Al-Hamaiza bin Salaman bin As bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hazzad bin Bildas bin Yadlab bin Sabik bin Jahib bin Nahish bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubay bin Addi'a bin Hamdan bin Sanbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arrawi bin Id bin Dishan bin Aisyar bin Afnad bin Ayham bin Muqashir bin Mahid
bin Zarih bin Sumay bin Mizi bin Uddah bin Uram bin Khaidar bin Ismail bin Ibrahim Alisalam bin Ibrahim bin Azar bin Ibrahim dia udah bin Ibrahim alaihissalam. alaihissalam. Baik hadirin. Jadi pada kesempatan ini kita sedikit akan mengetahui tentang silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada klasifikasi kedua, ada klasifikasi pertama. Jadi silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu runtuyan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau itu sampai ke Aden, ke Adnan, bukan Aden, ke Adnan. Ada berapa kakek ini? Dari Abdul Muthalib 1, 2, hampir 20 nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau ke Adnan. Dari Adnan sama seperti itu juga sampai ke Ismail. Jadi jauh sekali hadir masanya. Jadi ribuan tahun. Ya ribuan tahun. Baik. Nasabus syarif, nasab yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa akramul khalqi wa afdhalur rusulih, dan dia adalah Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia, ya makhluk yang mulia, makhluk Allah yang mulia dan lebih utamanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murad. Sampai di sini dulu. Ya. Kita akan jelaskan sedikit tentang siapa Abdullah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Ya, anak dari Abdul Muttalib. Beliau adalah anak ke-10 dari Abdul Muttalib, ya. Anak yang sangat dicintai oleh Abdul Muttalib. Hadirin rahimakumullah. Abdullah ini diceritakan bahwa kronologis beliau mempunyai anak yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada suatu hari Abdul Muttalib pergi ke Yaman. Pada saat Abdullah masih lajang, ya, atau dikatakan Abdullah belum ada. Pergi ke Yaman untuk memberikan selamat kepada Raja Nuwas bin Saif di Yazid. Nuwas Saif bin Yazid, raja Yahudi di Yaman. Maka si raja Yahudi ini dikala melihat Abdul Muttalib, di saat pertama kali dia melihat Abdul Muttalib, teman-teman, maka dia langsung melihat bahwa ini orang calon kakeknya Nabi terakhir. Dari ciri-ciri yang dia ketahui. Bayangin sama antum semua. Benar kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anak mereka. Lucunya, bukan lucunya, uniknya mereka mengetahui Nabi itu sebelum Nabi ada. Bahkan mereka mengetahui sejak sirah Nabawi, mengetahui sirah Nabawi, sahabat-sahabat Nabi, hijrahnya bagaimana, ya, perjalanan hidupnya bagaimana sebelum orangnya ada. Mereka itu orang yang kita sudah tokohnya ada, Rasulullah sudah lahir, sudah meninggal dunia, ada buktinya. Ngaku jadi bahkan kita jadi umatnya, alhamdulillah, tapi kita tidak tahu sama sekali blank tentang sirah Nabawi. Itu ngenesnya di sana. Itu unik, ini ngenes. Mereka unik tapi kita ngenes. Baik. Jadi Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muttalib, dari istri yang kesekian beliau. Istrinya bernama adalah Fatimah bintu Amr. Fatimah bintu Amr, lahirlah Abdullah. Jadi kata si Zunuwas tadi atau Saif di Yazid, wahai engkau Abdul Muttalib, bahwa dalam diri engkau ada jalur, ya, engkau akan menjadi seorang, dari keturunanmu akan seorang nabi.
apakah ada di antara engkau seorang anak muda? Anak muda, ya? Ada, saya Abdullah. Maka anakmu itu harus dinikahkan dengan seorang perempuan dari laki-laki yang bernama Wahab. Ya, itu Aminah bintu Wahab. Maka dikala Abdul Muthalib pulang, maka beliau langsung jodohkan Abdullah dengan Aminah bintu Wahab. Padahal banyak orang yang ingin menikah dengan Abdullah, perempuan. Akhirnya pernikahan terjadilah antara Aminah dengan Abdullah. Sebenarnya bukan tanpa sebab. Dikala dibaca dalam Tarikh Tabari dan Fathul Bari, dalam Bidayah wa Nihayah, itu kronologisnya seperti itu. Jadi dalam sirah, ya. Akhirnya dinikahkanlah Abdullah dengan Aminah. Sebelum terjadi malam pertama antara Abdullah dan Aminah, hadirin, ada seorang ibu-ibu dukun. Dia melihat Abdullah. Dia langsung berkata kepada istrinya, kepada anak perempuannya, "Anakku, lihat si Abdullah membawa sesuatu yang dahsyat dalam dirimu." Jadi bukannya bercahaya, maksudnya bersinar-sinar, berseri-seri. Dia tahu di dalam Abdullah itu membawa benih yang akan jadi manusia yang besar. Ajak nikah dia. Akhirnya dicegat di jalan sama si dukun tadi, anak dukun tadi, ngajak nikah. Abdullah, nikah dengan saya, yuk. Dia menawarkan diri untuk dinikahi. Kata Abdullah, sebentar neng. Saya lagi ada urusan dengan istri saya. Akhirnya Abdullah datang ke Aminah dan terjadilah hubungan malam pertama dengan membangun rumah tangga pertama dengan Aminah, dan benih pun telah disalurkan ke Aminah. Maka hilanglah cahaya yang ada di dalam dari Abdullah. Sehingga inilah yang jadi alasan oleh sebagian kaum muslimin dalam ayat wa taqallubaka fis sajidin. Dan engkau berpindah-pindah pada ayahmu yang suka sujud kepada Allah. Itu dari ayah ke ayah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas ini. Ini tafsir sebagian ulama ini. Ingat ya, tafsir sebagian ulama di antaranya Imam As-Suyuti. Hadis ini. Tapi tafsir Qurtubi Tabari bukan begini. Wa taqallubaka fis sajidin, adanya Allah tahu di mana Nabi ikut sujud bersama orang-orang sujud di dalam salat berjamaah di tengah gelapnya malam. Itu maksudnya wa taqallubaka fis sajidin. Bukan artinya Nabi dari Adnan, dari Ismail sampai Adnan itu semua sampai Abdullah semuanya muslim. Karena buktinya nenek moyang tadi semuanya kafir. Dari ada yang kafir nanti. Sudah musyrik sampai ke Abdullah. Jadi kita buktikan. Baik. Akhirnya lahirlah terselesailah hubungan antara Abdullah dengan Aminah. Lahirlah Aminah. Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu pembahasannya lain, hadirin. Baik. Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Dia adalah namanya Syaibatul Hamad. Namanya apa? Syaibah. Kenapa Abdul Muthalib dinamakan Syaibah? Karena pada saat dia lahir rambutnya pirang. Jadi seorang anak bayi yang ganteng, tinggi, berambut pirang, itu Abdul Muthalib, ganteng sekali. Maka disebut Syaibah. Al-Hamad adalah yang banyak pujian. Siapa bapak beliau? Bapak beliau adalah Hashim. Hashim namanya siapa? Amr bin Abdul Manaf namanya apa? Mughirah bin Qusay. Qusay namanya apa? Zaid. Nama Qusay adalah Zaid bin Kilab. Nah, Hashim ini hadirin, ya kita tahu ya, adalah kakek Nabi keberapa? Kedua. Kakek Nabi kedua. Dia adalah orang kaya sama seperti Abdul Muthalib. Rajulun yasirun ghaniyun. Orang yang memiliki kecukupan, kemudahan dan kaya raya. Kerjaan beliau apa? Bisnis. Dan beliau ada juga DKM Masjid Haram. DKM Ka'bah beliau. Jadi Rifadah dan Sikoya. Beliau yang memegang urusan sadanah, beliau sadanah dan rifadah. Jadi beliau yang memegang urusan masjid, urusan Ka'bah. Jadi sadanah itu artinya yang bersihin, yang nyuci, yang memakein
apa namanya, kiswah, pegang kunci, seperti itu. Rifada apa? Yaitu yang memegang urusan politik kota Mekah, dewan kemasyarakatan. Karena di Mekah itu sistemnya apa? Parlementer. Di Mekah itu sistemnya parlemen dan pemerintahan. Baik. Hashim dia pelopor dalam perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Apa itu? Hidup lagi Manu? Ini. Oh, masya Allah. Baik. Sini Manu kalau bisa mah. Sini ini. Nah, sini. Biar enggak teriak. Belum panas lagi. Belum panas. Baik. Baik Om, siap-siap ngopi gitu. Ya, jangan. Baik. Jadi Hashim itu namanya Amr. Kenapa dia disebut Hashim? Artinya adalah seorang laki-laki yang banyak mengadon roti. Dia itu adalah di samping saudagar, kaya raya, dermawan, dan koki. Dan koki. Dialah yang pertama kali membuat apa namanya, tarik. Ya, membuat apa? Tarik. Kokoh roti kalau orang kita di pesantren. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, keutamaan fadlul Aisyah, keutamaan Aisyah ala sairi nisa, ada sebagian perempuan atau istri beliau, kafadlin tari di ala sairi ta'am. Seperti kelebihan, keunggulan makanan tari dibandingkan dengan makanan yang lain. Jadi sarid itu adalah makanan kesukaan Nabi. Makanan kesukaan Nabi. Apa itu sarid teman-teman? Yang kita makan kemarin itu loh sarid. Paham tak? Roti itu dicampur dengan potongan daging. Jadi kayak bubur kan? Kita tinggal makan tak? Itu namanya sarid. Enak gak? Enak banget. Ya, itu saling sendiri. Jadi roti Maryam, ya, ditaruh di wadah, kemudian diguyur sama gulai ikan, gulai kambing kalau kita, ya, gulai kambing. Jadi lembut kan rotinya, dan sayur-sayuran, makan enak. Ya, kemarin kan saya beli saksoke, itu saya. Beliau lah yang membuat makanan itu. Hashim. Jadi kenapa dikatakan sebenarnya namanya Amr. Tapi sekarang sebutannya Hashim karena saking banyaknya mengadon roti dibagi-bagi ke seluruh masyarakat, maka disebutlah Bapak Hashim, sang pengadon roti. Jadi akhlaknya luar biasa, ini baik sekali, dermawan sekali, suka membantu masyarakat, mulia. Dan beliaulah pelopor li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita was. Di mana orang-orang Quraisy, kata Allah, mereka memiliki perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau lagi musim dingin, maka mereka dagangnya kemana? Ke Yaman. Kalau ke Sam kedinginan. Ya. Kan Yaman nggak ada musim dingin. Musim panas, musimnya biasa aja. Kalau pergi ke Syam salju, bisa selutut saljunya. Kalau musim panas seluruhnya nih, ya, maka mereka ke Syam, karena di sana tidak ada salju. Itulah pelopor yang dimaksud dalam ayat ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita. Siapa dia? Hashim. Nah, isinya banyak. Akhirnya dia pergi ke Madinah, ketemu dengan seorang wanita cantik di Madinah yang saleh, yaitu Salma bintu Amr An-Najjari. Nah, setelah ketemu dengan yang Salma bintu Amr An-Najjari, maka akhirnya dilamarlah sama Hashim. Menikahlah Hashim di Madinah dengan Salma An-Najjari dari suku Aus.
Jadi Nabi pas ke Madinah kembali ke kakeknya sebenarnya, ke om-omnya. Ya sama dengan Abi Sa'id Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, kenapa beliau tinggal dengan ini? Karena masih keluarganya itu. Dari suku Aus. Ya. Maka menikahlah Hashim dengan Salma. Dan dari pernikahan itu mengandunglah Salma. Jadi setelah Salma mengandung, maka Rasulullah SAW, Hashim pun melanjutkan perjalanan ke Syam. Berarti pada musim panas itu. Melanjutkan perjalanan ke Syam sampai ke Palestina, ke Gaza. Qadarullah pada saat sampai di Gaza beliau sakit dan meninggal dunia. Hampir mirip dengan kejadian Nabi ini dan Abdullah. Ya, meninggal dunia di Gaza, sehingga sekarang ada namanya kota Hashim di Gaza. Ya, Madinah Hashim. Meninggal di Gaza pada saat Syaibah masih di dalam kandungan. Maka tidak ada yang tahu bahwa Hashim menikah dengan seorang wanita di Madinah. Keluarganya di Mekah tidak tahu. Tentu laki-laki yang perlu wali kan. Antum pergi ke sana nikah sono, cuek-cuek aja, yang penting kurus aja. Tidak perlu harus tahu. Tidak perlu harus diketahui. Nikah lah. Seperti itu aja. Sama seperti Abu Bakar. Pada saat beliau mau meninggal dunia, baru beliau mewasiat kepada memanggil putrinya yang tercinta, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wahai anakku Aisyah, kayaknya aku punya anak perempuan. Dari salah seorang anak Kharijah, bintu Kharijah. Ya. Istriku jadi anak perempuan Kharijah. Kayaknya anakku itu perempuan. Benar pas lahir baru perempuan. Maka disiapkanlah warisannya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, si jabang bayi plus ibunya. Tidak tahu Aisyah bahwa abinya nikah lagi. Jadi rahmatullah. Intinya kita lanjutkan ini. Jadi tahu hadirin kenapa kronologis lahirnya Abdul Muthalib. Ya. Kemudian hadirin, selama 8 tahun tidak ada yang tahu bahwa Hashim punya anak di Madinah. Ya, Hashim punya anak di Madinah. Maka kemudian, ya, setelah 8 tahun berlalu, ada seorang laki-laki dari Mekah namanya Haris bin Auf. Dagang ke Madinah. Di tengah dia dagang, mungkin tukang idel atau tukang apa, dia melewati seorang kelompok anak-anak lagi main nidol itu lempar-lemparan. Mungkin kalau zaman sekarang main karet atau apalah gitulah, ya. Ya karena ada anak laki-laki yang menonjol, ganteng gagah. Kalau menang, dia pasti bangga-banggaan. Anak ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf. Gue kalau kita banget, anak Hashim bin Abdul Manaf. Maka dia heran, ini anak tokoh aku ini, anak kepala suku aku. Tapi dia diam saja. Akhirnya dia datang pulang ke Mekah, menemukan siapa? Muthalib. Jadi Abdul Manaf ini, Mughirah ini punya anak 2, laki-laki siapa? Hashim dan Muthalib. Muthalib itu yang meninggal, Hashim yang meninggal dunia lagi. Pada saat itu Muthalib lagi duduk di bawah Ka'bah. Kata Haris, wahai Abdullah, wahai Muthalib, aku mendengar di Madinah seorang anak laki-laki mengaku anak Hashim. Maka Muthalib tidak pulang lagi ke rumahnya. Demi Allah, aku tidak akan pulang ke rumah sebelum aku menemui anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu bernilai tinggi dan paman itu penanggung jawab bagi ponakan. Jadi kita punya ponakan tuh sama seperti milik anak kita. Jadi ponakan kita itu hampir seperti anak. Lawan faktanya juga ahli waris kita. Dia bisa diwarisi oleh kita. Hartanya dia seluruhnya bisa milik kita. Ponakan tuh. Dia meninggal dunia, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya anak, hartanya banyak. Siapa yang warisi? Ya kita, om. Ambil aja sama kita seluruh hartanya. Gitu. Om sebaliknya, kalau kita nggak punya
nggak punya anak laki-laki dari ponakannya dari pihak anak laki-laki misalnya, dia juga adalah anak asobati, sabah kita asobah. Maka akhirnya Muthalib langsung ke Madinah. Dia cari perjalanan 1 minggu sampai ke Madinah, ketemu Syaibah. Akhirnya dia lobby ibunya Salma, nggak mau memberikan Muthalib Syaibah ke Mekah. Kata Muthalib, ke Mekah ini dia akan menjadi pengganti bapaknya sebagai tokoh. Izinkan, akhirnya diizinkan hadirin. Akhirnya Muthalib yang Syaibah yang tadinya ganteng, akhirnya dibawa pergi ke Mekah. Kan perjalanan seminggu atau 2 minggu di perjalanan. Mekah itu 400 meter, 500 km. Coba dulu mungkin 600 km. Naik onta jalan di bawah terik matahari, sinaran debu dan sebagainya. Yang tadinya putih jadi hitam kulitnya, ya. Karena perjalanan yang tadinya rapi jadi kunyel kucel. Akhirnya orang-orang bertanya, "Kak, ini budak engkau ya?" "Iya." "Ini budak." Akhirnya penduduk Mekah masyhurlah menyebut Syaibah dengan Abdul Muthalib. Artinya apa? Budaknya Muthalib. Bukan hamba penyembah Muthalib, bukan. Jadi Abdul Muthalib beda dengan Abdullah. Kalau Abdullah itu hamba, kalau Abdul Muthalib hamba sahayanya Muthalib. Akhirnya terkenallah Abdul Muthalib dengan sebutan Abdul Muthalib. Itulah kronologisnya, ya. Akhirnya Abdul Muthalib nikah dengan Fatimah bintu Amr. Lahirlah Abdullah. Dari pernikahan dari Abdullah kemudian menikah dengan Aminah bintu Wahab. Yang akhirnya lahirlah Rasulullah SAW. Dan di mana Abdullah senasibnya hampir mirip dengan kakeknya Ismail, yaitu mau disembelih. Kenapa? Karena Abdul Muthalib telah bermimpi pada suatu malam untuk menggali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam telah hilang selama ratusan tahun, selama berabad-abad. Nanti kita ya. Selama berabad-abad hilang, diuruk, dipendam sama Bani Jurhum. Jurhum ini mertuanya Nabi Ismail. Jurhum ini adalah kabilah yang dimana Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari mereka. Itu Jurhum. Jurhum itu adalah Arab Ba'idah. Jadi Jurhum itu adalah Arab Ba'idah. Arab terbagi 3. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Apa ini? Arab Ba'idah, bukan Ba'idah, Ba'idah. Kemudian Aribah, kemudian Musta'ribah. Adapun Arab Ba'idah adalah Arab yang jauh. Nabi Soleh, kaum Ad, itu Arab Ba'idah namanya. Ya. Arab Musta'ribah apa? Nabi Ismail dan keturunannya. Arab Musta'ribah, Arab Aribah adalah Jurhum dan semisalnya. Adapun Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Tapi hadirin sampai Hashim, ya, sampai Hashim. Kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf ini adalah namanya Mughirah. Dia anaknya Qusay. Anaknya siapa? Qusay, yaitu Zaid bin Kilab. Qusay ini anaknya Kilab, hadirin. Dan Qusay pada saat masih kecil, ya, pada saat masih kecil ibunya meninggal, bapaknya meninggal dunia, ya. Qusay ini pada saat masih kecil, yaitu si Zaid, bapaknya meninggal dunia. Siapa bapaknya? Si Kilab. Ibunya yaitu bernama Fatimah bintu Sa'ad, dinikahi oleh salah seorang laki-laki, ya, yang jauh rumahnya, itu Rabi'ah bin Haram.
jauh dari sana, dari hampir dekat dengan Irak. Akhirnya dia dibawa Qusay ini, anak tiri ini ke kampungnya ke sana. Akhirnya disebutlah sebagai Qusay. Artinya apa? Orang yang dijauhkan dari keluarga. Seperti itu. Seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Suatu saat Qusay pun akhirnya pergi ke Madinah, ke Mekah untuk menyusul bekas bapaknya dulu. Ya, pemerintahan apa kemudian yang bapaknya alami. Akhirnya ketemu dia dengan keluarganya di sana dan dia pun akhirnya merebut kekuasaan dari Khuza'ah. Jadi dulu yang memerintah Mekah itu Khuza'ah sebelum dikuasai oleh Qusay. Khuza'ah inilah, Bani Khuza'ah inilah yang menyebabkan orang Arab musyrik. Paham? Pas Khuza'ah inilah yang menjadi pelopor kemusyrikan di Mekah secara khusus, umumnya di seluruh jazirah Arab. Qusay sudah ada di sana. Kemungkinan Qusay musyrik kan? Kemungkinan, karena sudah puncaknya. Bukti bahwa Qusay ini musyrik, ya, Qusay ini musyrik, ialah disebutkan dalam Tarikh Tabari, halaman 183 di biografi Abdul Manaf. Ya, di sini dikatakan, kata Qusay ini, Qusay memiliki 4 anak. Pasamanya itu Isnaini bisonami. Aku namakan 2 anakku dengan patungku. Dengan patungku. Satu aku namai dengan diriku, satunya lagi aku namai dengan rumahku. Yang pertama adalah Abdul Manaf, ini patung. Kemudian Abdul Uzza. Berarti musyrik kan? Iya musyrik kan? Berarti Qusay ini sudah musyrik. Kalau dia tidak musyrik, mana menamakan anaknya dengan berhala. Jadi Abdul Manaf itu berhala ini, Manaf, ya. Abdul Uzza berhala juga. Kemudian yang ketiga adalah Abdul Dan, hamba rumah. Kemudian yang keempat Qusay. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Qusay ini musyrik. Dialah yang berhasil mengkudeta, mendongkel kekuasaan Khuza'ah dari Mekah dan mengusir orang-orang Khuza'ah dari Mekah. Dulu orang-orang Quraisy masih menyebar di mana-mana dulu, pakai tenda-tenda. Jadi Mekah itu masih tenda-tenda sekitarnya. Qusay lah yang mengajak penduduk Mekah untuk berkumpul sama Quraisy untuk membangun pemukiman di Mekah, pemukiman permanen terbuat dari batu. Ya, terbuat dari tembok. Siapa? Qusay. Seperti Raja Abdul Aziz menggiring para penduduk Baduinya tinggal di apartemen seperti itu. Jadi itu Qusay. Makanya beliau dikatakan apa? Quraisy, ya. Dikatakan Quraisy, makanya beliau sangat terhormat. Ya, beliau sangat terhormat. Siapa namanya? Qusay bin Kilab. Kemudian Kilab bin Murrah. Murrah ini hadirin yang kakek Rasulullah SAW yang unik. Ya, kakek Rasulullah SAW yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena seluruh orang tua beliau, bapak beliau, kakek beliau, ibu beliau, ya, sanadnya, bukan nasabnya nyambung ke Murrah. Ya, contoh Abdul Muttalib bin Hashim lanjutnya kemana? Murrah bin Ka'ab. Bapaknya apa namanya? Fatimah bintu Amr, neneknya Rasulullah SAW. Neneknya Rasulullah SAW kan ibunya Abdullah, juga nasabnya sampai ke Murrah bin Ka'ab. Fatimah bin Amr bin A'in bin Imran bin Makhzum bin Yaqdha bin Murrah. Ya, kemudian Wahab bin Abdul Manaf.
Wahab bin Abdul Manaf. Jadi Wahab bapaknya Aminah. Jadi Wahab itu anaknya Abdul Manaf. Itu sama Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ya bin Ka'ab. Kemudian apa lagi? Ibunya. Siapa ibunya? Aminah. Sama nyambung ke Murrah juga. Dan intinya Murrah ini adalah kakek yang dimana bapak dan kakeknya Rasulullah dari pihak bapak, kakek dan neneknya Rasulullah dari pihak ibu, nasabnya sama, bertemu di Murrah. Ya, tidak banyak cerita di sini juga ini. Biografinya terlalu pendek ya. Baik, Kilab juga sama, tidak banyak biografinya ya. Kemudian Kilab bin Ka'ab. Kilab bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr inilah yang disebut Quraisy. Maaf, bukan Qusay. Fihr ini yang disebut Quraisy. Itulah asal muasal nama Quraisy. Fihr. Namanya Fihr Quraisy al-Awsat. Quraisy pertengahan, ada Quraisy besar. Nadhar itu Quraisy besar. Kenapa Fihr itu begitu kuat, begitu berpengaruh? Karena beliaulah yang mengusir Jurhum dari Mekah bersama Khuzah. Jadi gini deh, ceritanya begini. Jurhum itu kan ibaratnya mertuanya Nabi Ismail. Jadi setelah Nabi Ismail meninggal dunia, maka urusan Ka'bah dipegang oleh Nabi. Dalam Injil namanya Nebayot. Di Injil juga disebut Nebayot. Nabi bin Ismail. Maka setelah Nabi meninggal dunia, maka urusan Ka'bah dipegang oleh Jurhum. Tapi lama-lama Jurhum setelah ratusan tahun mengurus Ka'bah, sudah menjadi orang-orang soleh yang sudah hilang, maka Jurhum pun menjadi Tohau, artinya apa? Melampaui batas. Mereka meras para ziarah umroh dan haji. Setiap ada harta yang diinfakkan ke Ka'bah, mereka makan. Jadi DKM masjid, ya, makan harta masjid. Bahkan lebih kerasnya lagi, lebih durjananya lagi mereka. Kalau tidak ada tempat untuk berzinah, maka mereka berzinah di Ka'bah. Sehingga ada istilah, ada namanya patung Asif dan Laila. Itu pada zaman Jurhum. Asif dan Laila. Anda pernah dengar nggak patung Asif dan Laila? Jadi begini, si Laila orang Mekah dari Jurhum, si Asif orang Yaman. Mereka pacaran jarak jauh. Ceritanya ini karena pacaran zaman jahiliyah nih, ya. Akhirnya Asif ke Mekah untuk melaksanakan haji, plus mau ketemuan bareng pacarnya. Ketemu dengan si Laila. Akhirnya kan dulu udah pindah ini, ya. Udah acak-acakan ibadahnya, tapi belum musyrik. Akhirnya intinya mereka berzinah di dalam Ka'bah. Maka Allah kutuklah mereka berdua menjadi batu. Jadi bukan maling kundang, tetapi Asif dan Laila. Nah, patung Asif diletakkan oleh penduduk Mekah di depan Ka'bah, di depan mandi percepatan Hajar Aswad. Kalau kita kan lampu hijau tuh, Bismillah Allahu Akbar. Itu dulu cepetannya apa? Patung Asif. Sehingga kebidahan yang dilakukan oleh orang Mekah dulu adalah ngusap si patung Asif. Utuh badannya. Patung Asif utuh batu sampai kemaluannya juga kelihatan. Utuh dari batu. Sehingga ada kan cerita gimana salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Dzar Al-Ghifari atau siapa yang Hanafiyah, dia mencela patung Asif, menyebutkan kemaluan yang menyebabkan orang Mekah menjadi semaput, menjadi kaget. Tuhan dicela gitu loh.
Jadi tujuannya dia ditaruh di sini dulunya untuk peringatan. Jangan coba-coba melakukan apa yang dilakukan oleh si Asif dan si lain. Kalau nggak mau jadi patung batu seperti itu. Nah, Laila ditaruh di mana? Di Bukit Sofa. Makanya ada kaitannya dengan siapa ini Laila Asif ini? Kaitannya dengan penggalian sumur Zamzam. Jadi Nabi Muthalib mimpi pada suatu malam, galilah oleh kamu Thayyibah. Letaknya di antara Asif dan Sarah, dan pondok hewan. Pondok itu dalaman jeruan hewan hadirin. Jadi si Zamzam itu ada di antara patung Asif dan jeruan hewan. Di pelatuk, bingung kan? Di pelatuk burung gagak di kota Semut. Bingung kan? Dulu Talib ini teka-tekinya apa ya? Galilah sama kamu Thayyibah, bingung dia. Waduh, apa mimpi? Itu di antara patung Asifnya tahu dia. Tapi dengan dalam jeroan hewan. Mana ada jeroan hewan? Tahu kan? Di paruh burung gagak di kota Semut. Bingung Abdul Muthalib. Tidur lagi nya. Malam keduanya sama datang lagi. Ya. Galilah oleh engkau Barrah, sama bentuknya kayak gini. Ketiga, galilah oleh engkau Zamzam. Di patung Asif masih di perut hewan, di di paruh burung gagak di kota Semut. Melamun belum pagi-paginya melamun aja. Tiba-tiba saja orang datang bawa sapi atau bawa onta buat persembahan untuk patung Asif. Disembelihlah itu hewan, si sapi katanya. Pas disembelih bangun hadirin, lari. Dari sinilah lari jauh, mungkin mendekati Ka'bah. Akhirnya dia dipegang jatuh. Akhirnya langsung dikuliti dan dikeluarkanlah dalaman. Abdul Muthalib lihat, Abdul Muthalib ini. Ya, tiba-tiba ada gagak turun, masukin sarang Semut. Nah, inilah dia. Makanya sekitar berapa meter? 15 meter dari 20 meter dari Ka'bah. Digalilah sama Abdul Muthalib sumur Zamzam. Pas gali, kan ratusan tahun tuh. Hei, ngapain kamu gali-gali sumur Zamzam? Gali-gali tanah di sini? Mau rusak warungku kamu? Kan dulu orang jualan dekat Ka'bah. Abdul Muthalib pada saat itu punya anak cuma satu, Haris. Bapaknya Ubaidah bin Haris yang tewas pada saat perang. Jadi Haris ini ponakan Nabi, cuma sudah jadi kakek-kakek. Kenapa hadirin? Jadi ada sebenarnya waktu baca Ubaidah bin Haris ini meninggal di lahuna Nabi juga nangis ya. Dia adalah sahabat yang paling tua. Yang paling tua yaitu perang Badar, yang tewas di tangan Utbah bin Rabi'ah. Ada bingung, lah bukannya sepupu Nabi tapi kok kenapa paling tua? Ternyata bapaknya paling tua. Bapaknya udah meninggal duluan. Anak pertama Abdul Muthalib, punya anak Haris, dan belum nikahnya kecil-kecil, masih muda dah nih. Jadi Haris sendiri yang ngejagain bapaknya udah gali ke bawah. Dia mau diapain nggak boleh, sama Haris dijaga. Makanya di sana Abdul Muthalib mengatakan, kalau aku punya anak laki-laki 10, maka aku akan korbankan satu. Itulah asal-muasal sumpah nazar beliau. Akhirnya barulah ketahuan di dalamnya ternyata ada air. Setelah digali baru keluar air. Jadi, paham jadi? Di dalam ada emas, ada harta karun yang ditinggalkan oleh Bani Jurhum yang diserang oleh Qusay tadi. Jadi Jurhum pada saat kalah, dia memasukkan harta Ka'bah ke dalam sumur Zamzam, kemudian ditimbun. Setelah ditimbun disiram kali, jadi nggak tahu mana ini sumur Zamzam, hilang. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib. Setelah keluar air, baru orang Mekah mengatakan, ini sumur saya juga, ini punya saya juga. Kata Abdul Muthalib, tidak bisa. Akhirnya mereka berhukum kepada dukun.
Kata dukun, pergilah kalian ke sebuah padang pasir. Akhirnya mereka pergi sehingga kehabisan bekal, sehingga mau mati. Udah pada nyerah. Kata mereka, kita gali kuburan masing-masing yuk, karena kita bakal mati. Kata Abdul Muttalib, tidak, saya akan berusaha nyari air. Maka dia pun membangunkan untanya dan berjalan. Pas di tengah perjalanan, untanya kakinya mengeluarkan air, nginjak tempat yang berair. Maka akhirnya orang Mekah pun mengatakan, di sini engkau bisa mendapat, kami diselamatkan dengan air yang ada dari engkau. Berarti air Zam-Zam pun adalah milik engkau wahai Abdul Muttalib. Itulah asal muasal air Zam-Zam milik Abdul Muttalib. Dari mana? Patung asik, podot hewan, ya, di paruhnya burung gagak di kota. Jadi itulah pentingnya belajar bahasa Arab, teman-teman. Nahunya tetap berjalan kan? Siap. Baik. Nah, fikirlah kurang kuat. Kemudian jadi hari ini malam ini kita membahas tentang silsilah aja dulu. Ya, karena di sana pun anak pertama pasti membahas tentang silsilah. Kemudian Fihr bin Malik, ya, Malik bin Nador. Nador ini Quraisy pertama, Quraisy besar, ya. Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Baik, hadirin. Antum perhatikan, tolong kita perhatikan siapa? Ya, Khuzaimah dan Ilyas. Mudor ini nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim. Mudor ini Muslim, rahimahullah. Mudor punya anak dua, namanya Qais Ailan dan Ilyas. Ustaz, ini Ilyas, Nabi Ilyas bukan? Salamun ala Ilyasin. Itu bukan dari surah Saf itu. Sofat, bukan itu. Itu Nabi Ilyas yang lain. Tapi ini adalah Ilyas, tapi juga ulama. Ini itu mujaddid. Beliau ini Ilyas ini mujaddid, seperti Muhammad bin Abdul Wahab atau Ahmad Dahlan. Itu yang mengajak keturunan Nabi Ismail untuk kembali ke agama yang lurus. Paham? Untuk kembali ke agama yang lurus. Untuk tidak melakukan bid'ah seperti itu ya. Untuk beribadah sesuai agama Hanifiyah, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, itu Ilyas. Jadi beliau menjadi ulama orang soleh. Paham dari? Ilyas bin Mudor. Ya. Nah, Ilyas bin Mudor ini lahir menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang bernama Khandaf, ya. Khandaf. Sebentar, saya cek dulu di sini. Jadi beliau menikah dengan Laila bintu Halwan bin Imran bin Al-Haf bin Quda'ah. Kemudian bin Nazar ke sana. Laila bintu Halwan. Kenapa dikatakan Khandaf? Ya, kenapa beliau dikatakan apa? Khandaf. Jadi begini ceritanya. Dari hasil pernikahan dengan Laila, ini ada tauhidnya, itu ujungnya ada cerita tauhid kan tuh. Ya, kronologis ini penting ini. Dari pernikahan dengan Laila bintu Halwan tadi, lahirlah 3 orang anak. Amir, Amr, Umair. Amir, Amr, Umair. Amir dinamakan Mudrikah. Kakek Nabi kan? Benar enggak? Hah? Khuzaimah bin Mudrikah, betul kan?
Jadi Amir dinamakan mudrikah. Kemudian siapa? Amr dinamakan apa Amr? Nggak ada di sana kan? Ya Amr nggak ada di sana kan? Bukan ada silsilah Nabi. Amr dinamakan Tabiqah. Si Umair itu kan tasgir. Amr kecil, jadi Amr namanya semuanya Amir sebenarnya. Jadi namanya semuanya Amir. Amir disimpain. Amr juga Amir. Ya, Umair sama dengan Amir. Umair bisa beda tasgir. Hasan dan Husain. Husain itu sama Hasan. Nabi kan punya cucu dua dari Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Kalau kita ingin tahu, itu sama nama-namanya, nama dua-duanya sama-sama Hasan. Hasan artinya yang baik gede. Husain artinya Hasan kecil. Namanya apa? Tasgir. Fuail. Nanti ada di Alfiyah itu. Ya, ada pembahasan juga ada di Amil di Rumi. Ada pembahasan di Alfiyah. Ya. Talib jadi Tuwailid. Anda bukan Talib tapi Tuwailid. Bukan boro-boro Talib. Baru Tuwailid. Artinya apa? Siswa kecil. Ya, seperti itu. Jadi suatu hari ini saya cerita. Ini penting hadirin. Suatu hari untanya Ilyas kabur. Akhirnya 3 orang ini disuruh sama Ilyas untuk kejar unta. Jadi sama syekhnya Ilyas ini, Syekh Ilyas, tolong nak kejar unta nak. Akhirnya mereka berempat kejar unta. Yang pertama Amir berhasil menyusul unta, maka dia disebut sebagai mudrikah. Adraka yudriku idrakan. Bahwa mudrikut artinya apa? Orang yang menyusul. Amr, kenapa dikatakan Tabiqah? Karena di tengah perjalanan dia berhasil mendapatkan hewan buruan. Akhirnya dimasaklah sama beliau untuk disuguhkan kepada bapak dan saudaranya. Maka beliau dinamakan Tabiqah. Si Amr, si Umair yang kecil malas-malasan. Malas-malasan. Tidak ikut membantu orang, makanya disebut qoma'ah. Qoma'ah kalau sudah apa? Berat birit. Berat birit. Nah terus kenapa Laila bintu Halwan dikatakan sebagai Khandaq? Di sini dikatakan oleh Imam Ali Hisham bin Muhammad, kharaja Ilyas bin nuj'atin lahu fanafarat ibiluhu min arnabin. Jadi untanya lari gara-gara digentak sama kelinci. Takut sama kelinci lari, ya. Dulu saja untanya lari gara-gara takut kelinci. Maka akhirnya mereka mengejarnya, ya. Fa'adrakaha Amr. Ya, maka Amir pun menyusul, berhasil memegang siapa? Unta tadi. Maka disebut mudrikah. Ya. Kemudian hadirin si Amr mendapatkan apa namanya? Hewan. Maka disebutlah Tabiqah. Di sini kalau di sini beda dengan di rujukan yang lain. Di sini si Amr yang dikatakan anak pertama. Dalam riwayat lain Amir yang dikatakan anak pertama. Tapi semua sepakat anak terakhir namanya Umair. Wan qama Umair dan fil khaba falam yakhruj, dan si Umair malas keluar. Tidak mau ikut mengejar unta, makanya disebut qama'ah, artinya berat birit, pemalas. Wa kharajat ummuhu tamshi, maka si ibu Laila tadi pun ikut mengejar unta tadi, nyusul anak dan suaminya. Faqala Ilyas, ya. Maka Ilyas pun berkata kepada istrinya, ya, aina takhandifin? Kenapa mau kemana engkau menggenap-genap wahai istriku? Gitu kan? Akhirnya beliau disebutlah sebagai Bu Khandaq. Makanya kabilah Quraisy itu disebut kabilah Kinana disebut kabilah Khandaq. Dinisbatkan kepada ibu mereka yaitu Halailah bintu Halwan. Jadi pada itu artinya ikut mengejar, siap-siap mengejar ini. Lu kemana? Kalau gitu. Mau pergi kemana? Itu namanya Tafan Nabi. Itu seru lah kalau baca sejarahnya. Kayak
kayak ngedongeng gitu. Ternyata enggak, ini ada rujukannya dalam dalam tarikh Tabari, ya dalam tarikh Tabari. Jadi kalau antum senang baca sirah, beli kitab-kitab yang besar. Ya, apa namanya? Nihaya, Bidayah wa Nihaya, Tarikh Tabari, Syiar al-Nubala. Waduh banyak lagi lah ya, banyak ceritanya. Itulah cerita siapa hadirin? Apa namanya? Ilyas. Taib. Apa maksud Ustaz dari Ilyas? Taib. Dari Mudrikah lahirlah siapa? Khuzaimah. Lahirlah Kinanah. Begitu juga si Tabiqah punya keturunan. Begitu juga si Qama'ah. Qama'ah punya keturunan Lu'ay. Ingat, punya keturunan siapa? Lu'ay. Si Lu'ay punya anak Amr. Berarti Lu'ay itu masih sepupuan dengan Mudrikah, masih sepupuan dengan si Tabiqah. Benar tak? Kan anaknya si Abu ya kan? Nah, Mudrikah punya anak Khuzaimah. Kemudian Lu'ay juga punya anak Amr. Berarti Amr sepupuan dengan Khuzaimah. Di sini ini. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ya, dalam riwayat lain Khuzaimah lah, Amr bin Luhai lah yang mengusir Zulhum. Tadi saya mengatakan siapa yang mengusir Zulhum? Qusay. Fihr. Bukan Fihr, ya. Bukan Fihr tapi Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, Amr bin salah, benar. Tetapi Fihr, astagfirullahaladzim. Salah. Yang mengusir Zulhum adalah Amr bin Luhai. Adapun Fihr, kenapa dia terkenal? Karena dia berhasil mengalahkan kabilah Himyar dari Yaman yang ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Jadi bukan Abraha aja yang dulu ingin menghancurkan Ka'bah. Ada beberapa kali dari Yaman itu, Hasan namanya, si Hasan yang ingin menyerang Ka'bah. Ya, nih di Fihr di sini diceritakan Fihr. Iya. Hasan bin Abdul Kilal bin Musaw bin Mahfud di Khurras al-Himyari. Jadi kabilah Himyar yang ingin menyerang Ka'bah dan ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman, dan akhirnya dikalahkan oleh pasukan Fihr. Maka Fihr terhormat. Sekarang yang mengeluarkan Zulhum dari Mekah yang menyebabkan Ka'bah Zamzam hilang, saking sangat durjananya Zulhum siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, bukan Lu'ai, Luhai, Luhai, ya, Amr bin Luhai. Makanya kenapa kok begitu cepat banget menyebar kesyirikan di Mekah? Karena Amr bin Luhai tokoh pahlawan. Dia dikatakan hadirin pahlawan, pemberani, kaya raya, dermawan. Sehingga suatu hari dia masih muslim, ceritanya masih muslim, cuma agak sudah agak kacau lah. Sudah banyak kacau, sudah banyak melakukan kebidahan dan kesesatan. Suatu hari beliau pergi ke Syam. Dalam sebuah kebutuhan dikatakan di sini sakit. Beliau sakit ingin berobat ke Syam. Di tengah perjalanan di daerah sekitaran Urdun, beliau ketemu dengan kaum yang melewati sebuah kampung yang sedang menyembah berhala. Kan udah skandal. Maka dikatakan, kok kalian menyembah berhala? Masih ada tauhidnya. Paham? Masih ada tauhid. Nah ini penting kita pelajari di bab nasab ini. Siapa bilang kau menyembah berhala? Kami hanya menjadikan ini bapak nenek moyang kami wasilah untuk mendekatkan kami ke Allah. Karena Allah itu jauh, Allah itu di atas. Bapak Amr bin Luhai, kalau kita berdoa langsung ke Allah tidak diterima. Akhirnya kami melalui orang patung ini, orang soleh ini. Kalau kami minta hujan kepada dia nyampein kami ke Allah, turun hujan.
Tapi nggak nyembah dia, kami nyembah Allah hakikatnya. Ini juga ya, kata Amr bin Luhai, kena syubhat. Penting, ngerinya syubhat itu nyambat. Akhirnya dia kena syubhat, menganggap benar sesuatu, menganggap benar sesuatu dengan perasaan tanpa ada. Itulah yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini. Kata siapa kami menyembah berhala, berdoa, menyembah kuburan orang soleh? Kami hanya menjadikan orang soleh itu pelantara. Lagu lama gitu, lagu lama yang diulang kembali. Jadi lagu lama yang yang didaur ulang, yang persis seperti apa yang diomongkan oleh orang musyrik kepada Amr bin Luhai. Sampai ada sampai merinding itu, ada orang ibu-ibu. Kami kalau ziarah ke orang soleh, minta-minta ke kuburannya, itu bagaikan tangga yang menyampaikan kami ke Allah. Sudah dia mengatakan Allah tidak di atas, tapi dia menyampaikan tangga yang menyampaikan ke Allah. Allah besar. Bu, ini gak ada bedanya ibu dengan orang-orang musyrik. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu, tetapi kami jadikan mereka sebagai pendekat kami dengan wasilah. Sehingga tawasul dilarang, ziarah dilarang, begituan dibilang anti tawasul. Itulah biar kita paham. Akhirnya dengan mempelajari siapa paham. Wah, nggak bisa kita digoyahkan. Itu udah lagu lama, Pak. Ente mau alasan kayak gimana pun juga, itulah penyebab awal kesyirikan orang Arab keturunan Ismail. Akhirnya Amr bin Luhai pun terkena syubhat. Dia mengatakan, iya juga ya, nggak nyembah patung, ini hanya belanda. Waduh, kalau gitu saya kasih satu. Akhirnya dikasihlah dia Hubal, dewa bulan. Dibawalah dia ke si Hubal ke Mekah. Akhirnya Amr bin Luhai ini sakti hadirin. Dia dibantu jin, punya khodam, Pak. Jadi kalau antum baca Bidayah wa Nihayah di bab Hawatiful Jin, ya, setelah pada saat Nabi diangkat jadi awal Nabi mendapatkan wahyu, ada namanya bab Hawatiful Jin. Jin bersahut. Kalau orang Sunda mana saling sahut menyahut, saling nyaluk. Ayo bisa lihat gimana? Saling celuk. Woi, kemana woi? Sini, gitu kan? Kenapa? Gak apa-apa, itu namanya saling sahut. Kenapa jin saling sahut menyahut? Panik, bingung. Kenapa ini? Kita mau atas langit menyuruh berita gak kedengaran lagi, gak bisa lagi, gitu kan? Ada apa ini? Ada apa ini? Itu khawatir jin, baca dalam Bidayah ini. Jadi dukun-dukun orang jin itu biasa, mereka punya jin, punya khodam. Bahkan mereka berhubungan badan dengan jin, sehingga ada fikihnya kan. Sehingga saya ingin membuat fikih bagaimana hukum kalau seseorang berhubungan badan dengan jin. Apakah wajib berjuluk? Nah, itu ada babnya fikihnya. Seperti itu ada. Jadi biasa, namanya ada di Madinah Fatimah, seorang dukun yang punya pacar jin. Kenapa engkau gak datang-datang, wahai jinku? Itu dalam Bidayah. Katanya telah datang seorang nabi di Mekah, ya, dia melarang perzinahan dan semacamnya itu dalam Bidayah dijelaskan. Jadi akhirnya si Amr bin Luhai ini punya khodam. Kata khodamnya, wahai Amr, di Jeddah ada patung 5 orang soleh. Wud, Suwa, Yagus, Yaud, Nasr terkubur. Mari kita ke Jeddah, kita gali. Akhirnya ketemulah patung tadi. Akhirnya dibagi-bagikanlah ke seluruh kabilah Jazirah Arab. Musyriklah orang Arab. Itulah hadirin, makanya kata Rasulullah SAW yang paling ditakutkan adalah pemimpin yang menyesatkan. Karena sangat orang kaya, pemimpin, tokoh menyesatkan. Wis wassalam. Wassalam wis. Pasti umatnya pada ikut. Itulah yang terjadi dengan Amr bin Luhai. Mungkin makanya anak berpikir, kenapa ya orang begitu mudah disesatkan sama si Amr bin Luhai? Ternyata dia pahlawan besar yang berhasil mengusir Jurhum dari kota Mekah. Dan beliau adalah cucu dari ulama Ilyas. Bapaknya, kakeknya itu ulama besar, orang soleh.
Jadi itulah hadirin rahimahullah silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari ibunya adalah Aminah bintu Wahab, Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab bin Murrah. Ya, Kilab bin siapa? Bin Murrah. Nyambung dengan Murrah. Ya. Jadi Kilab punya anak namanya siapa di antaranya? Qusay dan Zuhrah. Ya. Kemudian Kilab wal jaddul khamis di Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, itu kakek kelima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah bapaknya. Jadi Aminah bertemu dengan Kilab plus Murrah nasabnya. Jadi inilah nasab yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kesimpulan wa taqallubuka fis sajidin, engkau berpindah-pindah dari orang-orang yang selalu mewahidkan Allah. Tafsir itu terbantahkan. Jadi bukan sebuah aib bagi Nabi kalau nenek moyangnya musyrik, bapaknya musyrik, bukan aib. Contoh Abdul Muttalib musyrik apa? Beliau menamai Abu Lahab dengan Abdul Uzza. Abu Lahab itu nama aslinya siapa? Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Itu hadirin. Makanya Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakku di neraka. Ibuku dilarang aku mintakan ampunan kepada dia, tetapi aku dibolehkan untuk berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur an fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian kubur. Fa inna tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian. Itu asal urutnya kapan? Waktu Nabi mau umrah Hudaybiyah, Raja Hudaybiyah, beliau mampir dulu di Abwa. Sahabat kaget, lihat Nabi nangis terseduh-seduh. Masya Allah, kasih sayang anak terhadap ibunya bagaimana sih kita nggak bayangin? Nangis Nabi terseduh-seduh. Sahabat pun yang lihat nangis juga terseduh-seduh tanpa nanya dulu sebabnya, karena mereka sangat cinta Nabi nangis, mereka nangis pokoknya. Nabi senang, mereka senang. Umar nangis, semua nangis. Akhirnya mereka Umar bertanya, memberanikan diri. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tetapi Allah tidak memberikan izin. Maka dari Nabi ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu aba'ahum. Apa namanya? Apa ayat itu? Surat At-Taubah ya. Sebelah dari sini selesai kita. Oh iya salah. Maka dari Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ya. Surat At-Taubah ayat 113. Maka dari Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat dekat, ibu, bapak, kakek, saudara, adik dan yang lain. Setelah jelas bahwa mereka adalah penduduk ahli neraka. Jadi kata Nabi, aku minta izin untuk minta ampunan ke Allah, tapi tidak diizinkan untuk berikan ampunan kepada orang tua Nabi. Makanya Nabi tidak ada riwayat tapi mengatakan Allah maghfirli wa liwalidayya. Benar tak? Ada nggak riwayatnya? Nggak ada hadirin. Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Nabi bisa khusus untuk kedua orang tuanya, kan riwayat. Karena memang dilarang oleh Allah. Ya, tapi Nabi dibolehkan untuk menziarahi kubur orang tua. Jadi kita kalau punya orang tua kafir boleh diziarahi untuk mengingat kematian. Itulah asbab wurud hadis. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang aku memerintahkan kalian untuk ziarah kubur. Di Abwa itu Nabi bersabdanya itu. Itulah hikmah kita belajar sirah Nabawi. Jadi hadis ini terjadi apa di Abwa. Walaupun kita tidak begitu penting untuk membahas apakah orang tua Nabi musyrik ataupun tidak. Maksudnya untuk membantah orang yang berlebihan dalam masalah ini. Seakan-akan orang yang mengatakan orang tua Nabi kafir itu berarti kita tidak cinta Nabi.
tidak cinta Nabi, kurang ajar kepada Nabi. Salah, bukan. Ini berdasarkan dari walaupun memang faktanya ulama khilaf di sini. Ulama ahli fikih dan ahli hadis semua meyakini bahwa mereka orang tua Nabi adalah meninggal dalam keadaan kafir. Ulama tafsir atau sufiyah mereka meyakini bahwa orang tua Nabi apa? Muslim. Mereka pertama meyakini bahwa orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Cuma kemudian Allah bangkitkan mereka kembali dihidupkan dan kemudian didakwahi dan mereka kemudian menjadi Muslim dan meninggal dunia kembali. Seperti itu. Kita katakan, saya mengatakan orang tua Nabi adalah kafir berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Tetapi saya juga sebagai antifas saya, kasih sayang saya, perasaan saya dan kecintaan saya kepada Nabi, saya juga berharap bahwa orang tua Nabi seperti yang engkau yakin, betul tak? Seperti itu kan? Kita mau orang tua Nabi dihidupkan lagi sama Allah, kemudian menjadi Muslim, mau nggak? Mau. Kalau memang faktanya seperti itu, alhamdulillah, senang sekali. Cuma kalau faktanya dalilnya begini gimana? Ya nggak bisa, mentok kan? Ya udah, kita hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dibahas, tidak perlu dipanjang lebar pembahasannya. Ya karena tidak menguntungkan sekali dalam akidah juga nggak ada apa-apa. Paling kita mengambil ibrahnya apa? Kita bukan siapa-siapanya Nabi, diberikan hidayah sama Allah. Berarti kita harus apa? Menjaga hidayah ini dengan baik dan benar. Itu aja. Sehingga Imam Hanafi dalam kitabnya Fiqhul Akbar membuat bab khusus. Saya mengimani bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Itu Fiqhul Akbar ada di rumah saya kalau ingin membaca. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai di sini saja kita pembahasan ini ya, sudah jam 9. Besok kita akan lanjutkan minggu depan ya. Habis maghrib tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi